Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, sejarah telah berbicara tentang berbagai kisah yang bisa kita jadikan pelajaran dalam menapaki kehidupan. Sejarah juga mencatat perjalanan hidup para wanita muslimah yang teguh dan setia di atas keislamannya. Salah satu di antaranya adalah Ummu Sulaim. Ummu Sulaim adalah ibunda Anas bin Malik radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang terkenal keilmuannya dalam masalah agama. Selain itu, Ummu Sulaim adalah salah seorang wanita muslimah yang dikabarkan masuk surga oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Beliau termasuk golongan pertama yang masuk Islam dari kalangan Ansor yang telah teruji keimanannya dan konsistensinya di dalam Islam. Kemarahan suaminya yang masih kafir tidak menjadikannya gentar dalam mempertahankan akidahnya. Keteguhannya di atas kebenaran menghasilkan kepergian suaminya dari sisinya. Namun kesendiriannya mempertahankan keimanan bersama seorang putranya justru berbuah kesabaran sehingga keduanya menjadi bahan pembicaraan orang yang takjub dan bangga dengan ketabahannya. Kesabaran dan ketabahan Ummu Sulaim telah menyemikan perasaan cinta di hati Abu Thalha yang saat itu masih kafir. Abu Thalha memberanikan diri untuk melamar beliau dengan tawaran mahar yang tinggi. Namun Ummu Sulaim menyatakan ketidaktertarikannya terhadap gemerlapnya pesona dunia yang ditawarkan di hadapannya. Di dalam sebuah riwayat yang sanadnya sahih dan memiliki banyak jalan, terdapat pernyataan beliau bahwa ketika itu beliau berkata, "Demi Allah, orang seperti Anda tidak layak untuk ditolak. Hanya saja engkau adalah orang kafir, sedangkan aku adalah seorang muslimah, sehingga tidak halal untuk menikah denganmu. Jika kamu mau masuk Islam, maka itulah mahar bagiku, dan aku tidak meminta selain dari itu." Hadis riwayat An-Nasai. Akhirnya menikahlah Ummu Sulaim dengan Abu Thalha dengan mahar yang teramat mulia, yaitu Islam. Kisah ini menjadi pelajaran bahwa mahar sebagai pemberian yang diberikan kepada istri berupa harta atau selainnya dengan sebab pernikahan tidak selalu identik dengan uang, emas, atau segala sesuatu yang bersifat keduniaan. Namun mahar bisa berupa apapun yang bernilai dan diridhoi istri selama bukan perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya Shallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang perlu kalian tahu berdasarkan hadis dari Anas yang diriwayatkan oleh Sabit bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku belum pernah mendengar seorang wanita pun yang lebih mulia maharnya dari Ummu Sulaim, karena maharnya adalah Islam." Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga melarang kita untuk bermahal-mahal dalam mahar. Di antaranya dalam sabda beliau adalah, "Di antara kebaikan wanita ialah memudahkan maharnya dan memudahkan rahimnya." Hadis riwayat Ahmad. Dan pernikahan yang paling besar keberkahannya ialah yang paling mudah maharnya. Hadis riwayat Abu Daud. Demikianlah saudara, semoga kisah ini menjadi sesuatu yang berarti dalam kehidupan kita dan menjadi jalan untuk meluruskan pandangan kita yang mungkin keliru dalam memaknai mahar. Selain itu, semoga kisah ini menjadi salah satu motivator kita untuk lebih konsisten dengan keislaman kita.